Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat ya. Oke sahabat, kita masih melanjutkan uji capaian pembelajaran 1, masih bagian B ya sahabat ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, A. Tuliskan nomor yang menunjukkan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil secara berurutan. B. Tuliskan nomor yang menunjukkan darah miskin oksigen dan sisa metabolisme. Oke, kita jawab yang A dulu ya sahabat ya, yaitu nomor yang menunjukkan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke, peredaran darah besar ini adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh ya sahabat ya. Kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu darah mengalir dari bilik kiri. Berarti nomor 5 ya sahabat ya pada gambar ini, ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini menunjukkan yang nomor 6. Kemudian kembali lagi ke serambi kanan. Serambi kanan berarti yang nomor 2 ya sahabat ya. Kemudian darah dari serambi kanan ini akan masuk ke dalam bilik kanan, berarti yang nomor 4 ya sahabat ya. Jadi urutan peredaran darah besar itu dimulai dari nomor 5, kemudian nomor 6, kemudian nomor 2 dan nomor 4. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, paru-paru, kemudian vena pulmonalis, serambi kiri. Jadi dari gambar ini itu dimulai dari nomor 4 ya sahabat ya, kemudian 8, kemudian nomor 1, 9 dan 3. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang B nya ya sahabat ya. Nomor yang menunjukkan darah miskin oksigen dan sisa metabolisme. Ventrikal atau bilik kanan ini berfungsi untuk memompa darah yang miskin oksigen ya sahabat ya, dari jantung ke paru-paru. Darah yang miskin oksigen dari bilik kanan jantung akan keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di alveolus akan terjadi difusi gas karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida ini kemudian akan berdifusi ke kapiler darah menuju alveolus ya sahabat ya. Sedangkan oksigen akan berdifusi dari alveolus menuju kapiler darah. Jadi urutannya itu dimulai dari yang nomor 4 ya sahabat ya, kemudian nomor 8 dan nomor 1. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Berdasarkan proses pencernaan pada nasi, apakah proses yang sama juga terjadi pada buah? Oke. Proses pencernaan pada nasi ini sama dengan proses pencernaan pada buah ya sahabat ya. Karena setiap makanan yang dikonsumsi akan melalui proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Melalui proses ini, energi dan beragam jenis nutrisi akan dihasilkan sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Makanan dalam mulut ini dicerna secara mekanik oleh gigi ya sahabat ya, dan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar liur atau siliva dan beberapa enzim seperti ada amilase, pipialin, dan maltase untuk menghaluskan makanan. Makanan yang telah halus akan didorong melewati kerongkongan menuju ke lambung ya sahabat ya. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dengan bantuan otot-otot lambung serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, di dalam lambung ini makanan akan bercampur dengan enzim pencernaan dan asam lambung untuk dipecah dan dihaluskan kembali hingga teksturnya ini berbentuk cair ya sahabat ya. Setelah itu makanan akan didorong oleh otot lambung menuju usus halus. Nah, di usus halus makanan akan kembali diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati ya sahabat ya, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, kemudian laktase, dan lipase. Di dalam lambung, kandungan protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan ini akan dipecah dengan bantuan enzim ya sahabat ya.
dan diserap ke dalam aliran darah oleh dinding-dinding usus halus. Setelah diserap, sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar air akan diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus ya sahabat ya. Sedangkan di dalam mulut nasi diproses secara mekanik dan kimiawi ya sahabat ya. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim pitialin. Enzim pitialin ini dapat mengubah amilum atau polisakarida ya sahabat ya menjadi maltosa atau disakarida. Setelah dari mulut, nasi akan melewati faring dan kerongkongan menuju lambung dengan gerakan peristatik ya sahabat ya. Setelah di lambung, nasi akan didorong masuk ke dalam usus halus. Pencernaan nasi dilanjutkan di dalam usus halus dengan bantuan enzim amilase, sukrase, maltase, dan disakaridase. Kemudian di dalam usus halus sari-sari makanan tersebut akan diserap ya sahabat ya. Nah, itu proses pencernaan makanan ya sahabat ya. Jadi proses pencernaan pada nasi ini sama dengan proses pencernaan pada buah ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Apakah yang akan terjadi jika kamu makan dan berbicara dalam waktu bersamaan? Jelaskan. Oke, jadi saat makan dan minum kita disarankan untuk tidak berbicara ya sahabat ya, supaya epiglotis dapat menutup saluran laring sehingga makanan dan minuman tidak akan masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan kita tersedak ya sahabat ya. Jika kita berbicara saat akan menelan makanan, epiglotis tidak akan menutup laring yang merupakan saluran pernapasan. Jadi makanan ini dapat masuk ke dalam laring ya sahabat ya dan mengganggu jalannya pernapasan yang membuat kita jadi tersedak. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Mengapa jika diafragma berkontraksi tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih kecil? Jelaskan. Oke, berarti ini ditanya pernapasan perut ya sahabat ya. Jadi pada pernapasan perut atau diafragma akan berkontraksi saat proses pengambilan udara sahabat ya atau inspirasi, sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara akan masuk. Saat tekanan udara dalam paru-paru ini lebih kecil dari tekanan udara di atmosfer, akan menyebabkan udara masuk ke dalam paru-paru ya sahabat ya, dikarenakan udara akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Kulit dan ginjal adalah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Keduanya juga berperan dalam proses termoregulasi. Jelaskan mekanisme kerja dua organ tersebut ketika tubuh berada pada cuaca terik dan dingin. Oke, mekanisme kerja kulit dan ginjal ketika tubuh berada pada cuaca panas dan dingin ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sahabat ya, seperti perubahan suhu lingkungan. Saat tubuh lingkungan panas, hormon ADH atau antidiuretik hormon menurun dan proses ekskresi pada ginjal juga menurun sehingga terhambatlah proses pengeluaran urin dan menyebabkan pori-pori kulit terbuka sehingga mengeluarkan keringat. Kegunaan pengeluaran keringat ini untuk menurunkan suhu tubuh di saat cuaca panas ya sahabat ya. Sedangkan saat suhu lingkungan dingin, pori-pori kulit akan tertutup sehingga menghambat keluarnya keringat. Sementara itu, hormon ADH atau antidiuretik hormon ya sahabat ya meningkat dan proses ekskresi pada ginjal juga meningkat sehingga tubuh akan mengeluarkan urin. Nah, itu penjelasan mengenai organ kulit dan ginjal ya sahabat ya. Oke sahabat, cukup sekian dulu pendapat kali ini. Kita lanjutkan pendapat selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.